Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah IK 5 yang beranggotakan Fatia Rama Aulia NPM 19310009 dan Selvia Yanita Sari NPM 19310032 akan menjelaskan materi IK yang berjudul Pengaruh Ilmu Pengetahuan, Kebudayaan, dan Peradaban yang dikembangkan umat Islam terhadap peradaban Eropa dan Barat. Perlu diketahui, zaman dahulu ada beberapa orang-orang Eropa yang pernah tinggal di Andalus dan mempelajari Islam. Sepulang dari Andalus, mereka menyebarkan ilmunya ke daratan Eropa, sehingga mereka tercatat sebagai orang-orang Eropa yang pernah melakukan kajian tentang ilmu-ilmu keislaman. Kemudian ilmu-ilmu yang mereka telah dapatkan itu dikembangkannya lebih lanjut dan membuat mereka mulai bangkit dari ketertinggalan dalam berbagai bidang. Kebangkitan dunia barat ditandai dengan munculnya suatu gerakan, yaitu Renaissance, yang diartikan kelahiran kembali. Kebangkitan kembali peradaban ilmu pengetahuan di Eropa terjadi pada abad ke-14 sampai ke-16 Masehi. Para ahli sejarah kebudayaan Islam menyimpulkan bahwa ada 4 ciri yang menyebabkan peradaban Islam dapat mempengaruhi peradaban Eropa, yaitu 1. Aktivitas kerajaan. Yang dimaksud dengan aktivitas kerajaan ialah usaha langsung para raja-raja untuk mendirikan lembaga penerjemahan buku-buku asing, mendirikan sekolah-sekolah tinggi, mengeluarkan dana untuk penulisan buku-buku ilmu pengetahuan, seperti aktivitas yang dilakukan oleh para khalifah Abbasiyah yang mendirikan sekolah-sekolah tinggi di Baghdad, Kufah, Basrah, dan Bukhara. Kedua, terjemahan buku-buku dan perpustakaan. Penerjemahan buku-buku Yunani memuncak pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, yaitu pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Dan ada beberapa faktor yang menyebabkan khalifah tersebut cenderung melakukan penerjemahan, yaitu A. Kecenderungannya terhadap kebebasan berpikir seluas-luasnya dan iktikat filsuf-filsuf sebagai manusia pilihan. B. Kecenderungan Al-Ma'mun kepada pikiran Mu'tazilah yang cukup mendorongnya untuk membela dan menguatkan pendirian mereka. C. Masa Al-Ma'mun sendiri menghendaki adanya penerjemahan-penerjemahan baru. Lapangan ketabiban, matematika, astronomi, dan lain-lain mendapat dorongan yang kuat dari penguasa karena ilmu-ilmu tersebut sangat dibutuhkan dan tidak bertentangan dengan agama. D. Banyaknya perdebatan mengenai soal-soal agama yang terjadi antara kaum muslim dengan orang-orang Yahudi dan Masehi. Untuk menghadapi perdebatan tersebut, mereka memerlukan filsafat Yunani, terutama logika. Dengan dilakukannya penerjemahan-penerjemahan berbagai buku Yunani tersebut, maka literatur-literatur ilmiah banyak tersebar di berbagai perpustakaan. 3. Pengiriman mahasiswa. Seluruh buku-buku sejarah mengakui bahwa di sekitar abad ke-10 dan ke-11 Masehi, Andalusia, yaitu negara Spanyol Islam, merupakan negara yang termaju di Cordova. Spanyol merupakan sumber ilmu pengetahuan yang masyhur di Eropa. Mahasiswa-mahasiswa mengalir ke Spanyol dari Prancis, Italia, dan negeri-negeri Eropa lainnya untuk mendalami ilmu pengetahuan, kedokteran, ilmu alam, ilmu filsafat, dan lain-lain yang kemudian disebarkan di negeri mereka. Keempat, pengaruh perang salib. Di samping kekejaman perang dan dendam kesumat, ternyata di luar dugaan ini merupakan jalan yang berhasil dalam menghubungkan kebudayaan timur, yaitu Islam, dan kebudayaan barat. Pada zaman Konstantin Afrikan, peperangan dan permusuhan Kristen terhadap Islam menjadi-jadi, baik di Spanyol maupun di Sisilia. Pusat sekolah tinggi dan ilmu pengetahuan Islam pada masa itu berpusat di Toledo, Spanyol. Tahun 1085 Masehi, kota Toledo jatuh ke tangan Kristen dan semua orang dipaksa masuk Kristen, sedangkan bagi yang menolak akan dibunuh. Berbagai guru dan cendekiawan di sekolah tinggi Islam dipaksa masuk Kristen demi keselamatan. Orang-orang Islam yang memeluk Kristen dinamakan Monarabes. Tokoh-tokoh inilah yang memegang peranan penting untuk mengembangkan ilmu-ilmu Islam ke seluruh negeri-negeri barat. Dengan istilah Monarabes, ilmu-ilmu Islam sangat mudah masuk Eropa. Selanjutnya, pengaruh peradaban Islam terhadap Barat. Pengaruh peradaban Islam terhadap perkembangan Barat terlihat pada saat Renaissance, yang dapat melahirkan kebangkitan Eropa.
seperti yang dilakukan oleh Robert Briffault dalam bukunya The Making of Humanity, menyatakan bahwa tidak ada kemajuan Eropa melainkan ia berhutang budi kepada Islam dan peradaban Islam dan diarahkannya dengan positif. Secara garis besar, terdapat dua macam ilmu pengetahuan yang dimaksud, yaitu 1. Ilmu pengetahuan alam. Laju pertumbuhan dan perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan alam mengalami kemajuan yang pesat. Kemajuan ini dicapai sebagai hasil kerja keras dari ilmuwan Muslim yang telah berusaha memindahkan ilmu-ilmu tersebut ke daratan Eropa. Yang selanjutnya dikembangkan oleh para cendekiawan Kristen Eropa, ilmu-ilmu pengetahuan yang dimaksud sebagai berikut. A. Ilmu astronomi. Sejarah ternyata telah mencatat bahwa ulama Islam yang dianggap sebagai pelopor ilmu astronomi adalah Abu Abdillah Muhammad bin Sinan Jabar al-Battani pada abad ke-8 Masehi. Berbagai penemuan di bidang astronomi, misalnya menggunakan astrolab, datar yang menyerupai kubah langit, yang terbagi pada beberapa bagian. Di antaranya ada bintang dalam berbagai kelompok dan diterangkan pula gerakan matahari, bintang yang pada permulaannya digunakan untuk mengetahui waktu sholat, waktu masuknya dan menentukan kubah masjid. B. Ilmu kedokteran. Kemunculan dokter-dokter Islam disebabkan semangat ayat-ayat Al-Quran tentang kesehatan dan prosesi penciptaan manusia. Beberapa tokoh Islam menguasai ilmu-ilmu kedokteran sehingga membuat mereka cukup berpengaruh, yang diantaranya adalah yang pertama, Hunayn ibnu Ishaq, atau di barat dikenal dengan nama Joannitius, dokter yang giat sekali melakukan penelitian dan menulis berbagai penyakit, terutama penyakit mata. Yang kedua, Abu Bakar Muhammad ibnu Zakaria Arani, di barat dikenal Ranes, adalah sarjana kedokteran dan ahli kimia. Dialah yang pertama kali mendiagnosis cacar dan tekanan darah tinggi, dan masih banyak dokter-dokter lainnya. C. Ilmu pasti dan ilmu pengetahuan alam. Tidak dapat disangkal bahwa ilmu pasti dan ilmu pengetahuan alam merupakan ilmu yang bersumber dari Islam. Dalam bidang ilmu pengetahuan ini tidak ketinggalan lahir pemikir-pemikir Islam yang dapat menjadi perintis dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Sumbangan Islam yang terbesar dalam bidang ilmu ini pasti di seluruh dunia adalah di bidang ilmu hitung berupa angka-angka yang hingga kini di barat masih disebut angka-angka Arab, walaupun bentuk-bentuknya telah dirubah. Di antara tokoh-tokoh ilmu pasti antara lain Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi, Abu al-Abbas Ahmad al-Farghani, sedangkan tokoh-tokoh IPA antara lain Abu Abbas al-Fadal Hatim al-Nirani. 2. Ilmu pengetahuan sosial. A. Filsafat dan teologi. Dalam bidang filsafat, jelas sekali dalam periodisasi perkembangan filsafat yang dimulai dari Yunani sebagai peletak dasar filsafat, tapi dalam perkembangannya mengalami kemunduran selama beberapa abad. Lalu muncul filsuf-filsuf Islam seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan lain sebagainya. Para filsuf ini berusaha menerjemahkan buku-buku filsafat Yunani yang kemudian dikembangkan secara mendalam dan meluas. Sedangkan dalam bidang teologi, pengaruh pemikir-pemikir Islam terhadap pemikiran keagamaan di barat tidak bisa dipungkiri. Thomas Aquinas banyak terpengaruh dari pemikiran keagamaan filsuf Islam. Bahkan informasi agama Kristen Katolik di Eropa pada hakikatnya mendapat percikan pemikiran keagamaan dari filsafat Islam. Anwar Jundi mengatakan bahwa pemikiran Islam mempunyai pengaruh yang amat dalam pada dua kali kebangkitan di Eropa. B. Ilmu sosial. Dalam bidang ilmu pengetahuan sosial bermunculan tokoh-tokoh pemikir Islam di antara lain yang pertama Yaqut ibnu Abdullah al-Hamawi, pengarang Mujam al-Buldan atau Kamus Ilmu Bumi. Yang kedua ada Abu Abdullah ibnu Yusuf al-Hawati al-Tanji ibnu Batutah, ahli ilmu bumi sosial yang banyak melakukan penelitian. Yang ketiga, ahli dalam bidang sejarah muncul beberapa tokoh antara lain Muhammad ibnu Ishaq, Muhammad ibnu Jarir, Abu Ja'far al-Tabari, Muhammad Abu Faraj ibnu al-Jauzi, Wali al-Din Abu Zayyud Abdul
Abdul Ar-Rahman Ibnu Khaldun. Tokoh-tokoh inilah yang menulis beratus-ratus jilid buku sejarah yang dapat dikagumi oleh semua pihak dan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap dunia barat. Pada dasarnya, peradaban Islam berpengaruh terhadap dunia barat yang telah mencapai kemajuan sekarang ini atau dunia modern. Kelebihan umat Islam atas yang lainnya memang mengejutkan para sejarawan dunia. Hal tersebut dikarenakan dalam pentas sejarah dikatakan bahwa selama kurang lebih 600 tahun, Islam mengalami kejayaan dan memperlihatkan pada dunia bagaimana peradaban Islam itu dijunjung tinggi dan telah memberi sumbangan besar bagi peradaban umat manusia. Sekian penjelasan video pengaruh ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban yang dikembangkan umat Islam terhadap Eropa Barat. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.